Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya teman, amin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang novel Peter dan juga Hendrik. Kali ini siapa sih dari kelima sahabat Risa itu yang akan aku bedah novelnya? Hans, novel Hans lah yang akan aku bedah selanjutnya setelah Hendrik ya. Nah, seperti biasa, aku akan mengidentitas buku ini terlebih dahulu ya, kemudian aku akan bedah isi bukunya. Seperti apa sih yang terkandung di dalam novel Hans ini? Mari kita langsung identitas bukunya, check it out. Nah, sekarang langsung aja ya teman, kita mengidentitas novel Hans ini dari Risa Saraswati. Di sini aku tidak akan membahasnya secara lengkap ya identitas bukunya karena kurang lebihnya sama dengan novel Peter dan juga Hendrik yang sudah aku jabarkan di video sebelumnya ya teman. Langsung aja ya teman, di sini kita membahas tentang berapa jumlah halamannya. Halaman ini 257 ya teman, dia lebih banyak, lebih tebal dari novel Peter dan juga Hendrik itu sendiri. Kemudian di sini untuk cetakannya itu adalah cetakan ke-14 ya, Februari 2020. Nomor ISBN sendiri adalah International Standard Book Number ya teman. Di sini 9786022202165. Untuk harga bukunya sendiri di sini 70.000 ya, lebih mahal dari novel Peter dan juga Hendrik karena mungkin lebih tebal juga ya. Nah, langsung aja kita ke sinopsisnya. Di sini diceritakan tentang masa hidup Hans Joseph Well bisa dibilang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah dekat dengan kedua orang tuanya atau saudara selayaknya anak-anak lain. Hanya Rosemary Bolt lah seorang wanita tua yang menganggap Hans seperti cucu sendiri, berada di sisinya sampai ke teror mengerikan itu. Terornya apa? Nanti akan aku bahas ya teman ya. Meski begitu, Hans mampu menutupi kesepiannya dengan sangat baik. Dia lebih suka menderita sendiri ketimbang membagi derita dengan sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk aku, kata Risa. Sikap yang selalu ceria membuat siapapun tak menyangka bahwa dia punya masa lalu yang singkat, rumit, dan berakhir mengerikan. Iya sih, di sini tuh rumit banget, pelik gitu. Kayaknya banyak juga tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nanti kita bahas ya siapa aja tokoh-tokoh tersebut dan ceritanya seperti apa. Di sini Hans berbicara. Aku hanyalah anak kecil yang sedang menunggu mama untuk menjemputku pulang. Jika boleh meminta, tolong jangan memanggilku dengan sebutan hantu. Panggil saja namaku Hans. Sedih ya? Oke, sekarang kita akan lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Kita akan ke isi bukunya. Mari kita bedah isi bukunya. Cekidot. Nah, tadi kita sudah lihat ya teman bagaimana aku mengidentitas novel Hans itu sendiri. Sekarang aku akan mulai membedah isi bukunya dari menceritakan tentang seorang wanita bernama Helen ya teman ya. Jadi Helen ini memiliki sahabat bernama Anke van Coller. Dia itu anak seorang pengusaha pabrik gula di Jawa Timur. Dia itu anak dari seorang Marcel van Coller dan Dorothy van Coller. Nah, si Anke ini adalah seorang anak yang terpandang, anak asli keturunan Nederland yang memiliki sahabat bernama Helen. Helen di sini sendiri banyak dibully lah gitu dengan teman-temannya, banyak tidak disukai karena apa? Helen adalah anak seorang campuran dari Inlander yang tidak lain adalah Indonesia dan Nederland yang adalah Belanda yang saat itu menjajah ya. Hanya Anke van Keller lah yang benar-benar peduli gitu dengan Helen, yang benar-benar melindungi Helen di saat orang lain memaki dia, mencemooh dia, yang benar-benar sampai tidak senang lah mengganggu si Helen ini gitu. Sampai suatu ketika si Anke van Keller ini akhirnya menikah. Dia menikah dengan seorang pengusaha juga, dia dari Bandung ya, namanya Ludwig Schoner. Ludwig Schoner itu orangnya di situ diceritakan tampan lah, berwibawa gitu. Dia keturunan Jerman dan juga Nederland. Tapi karena keluarganya juga terpandang, nggak ada lah yang berani untuk membuli dia gitu. Karena bukan bangsa Inlander. Kalau keturunan campuran Inlander tuh mungkin akan bernasib seperti Helen ya. Mereka menggelar pesta pernikahannya itu dengan sangat meriah dan megah. Semua kalangan yang terpandang datang ke pesta itu merasa sangat iri gitu. Mengadakan pesta sebesar itu di rumah keluarga Van Coller itu sendiri. Kemudian setelah itu mereka hidup sangat berbahagia dan
dia merasa sahabatnya ini si Helen juga, aku ingin membuat Helen juga bahagia gitu. Tapi si Helen sendiri ini setiap dikenalin sama lelaki-lelaki, pasti lelaki itu akan mundur secara perlahan karena setelah mengetahui latar belakang dari Helen sendiri seperti itu. Kalian mau tahu nggak sih latar belakang Helen itu sebenarnya bagaimana? Jadi Helen itu adalah, kan tadi udah aku cerita ya, anak campuran dari Irlander dan Netherlands. Ternyata ibu dari Helen itu sendiri adalah seorang bedinde. Bedinde itu di sini kita nyebutnya kayak maaf pembantu gitulah ya, pesuruh gitu. Dia di sebuah keluarga bernama Augusta Willem namanya seperti itu. Nah, Augusta Willem ini memiliki seorang istri bernama Lisbeth Willem. Nah, dia itu tidak memiliki seorang anak keturunan seperti itu. Jadi di situ kebetulan emang rumah tangganya nggak harmonis ya, Augusta Willem dan Lisbeth Willem ini. Dia memiliki banyak bedinde, tapi tidak ada yang sama seperti si Marcy ini. Marcy itu nanti akan menjadi ibunya si Helen. Marcy itu merupakan digambarkan dengan sosok paras yang cantik, yang baik, pintar masak, yang benar-benar membuat semua orang nyaman berada di dekatnya. Suatu saat Lisbeth Willem itu merasakan kejanggalan seperti suaminya itu tertarik kepada si Marcy ini. Tidak sukalah Lisbeth itu. Jadi setiap si Marcy ini masaknya enak atau misalkan kerjaannya padahal udah bener, rajin padahal, tapi tuh tidak dihargai gitu, malah benar-benar dicemooh dan diperlakukan kasar seperti itu. Tetapi karena si Marcy ini membutuhkan biaya dan dia ingin membiayai adik-adiknya juga ibunya di kampung gitu, jadi dia tuh tetap bertahan seperti itu. Suatu ketika si Elizabeth ini mengajak Augusta Willem untuk pergi ke rumah temannya di daerah Jawa Timur itu juga. Cuman dia ngerasa ayo aku akan mengajak kamu mau tidak, seperti itu kan ke si Augusta Willem. Tapi Augusta Willem itu berusaha untuk membuat si Lisbeth itu marah. Jadi tuh Lisbeth yang biasa tidak pernah meninggalkan si Augusta Willem itu di rumah sendiri, dia akhirnya dengan perasaan marah pergilah sendiri. Augusta Willem itu di rumah, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk melakukan hal yang tidak baik terhadap Marcy. Suatu saat Marcy diperkosa lah gitu ya oleh si Augusta Willem, dan saat itu juga Marcy kabur dari rumah Augusta Willem itu. Setelah dilakukan hal yang keji itu, dia merasa sedih lah, hancur gitu. Dia kabur dari rumah itu, berjalanlah dia ke arah yang menjauh dari rumah keluarga Willem itu. Suatu saat dia pingsan sampai benar-benar paginya baru diketemukan oleh seorang nenek bernama Rosemary, dan nanti kita akan biasa menyebutnya Oma Ros ya. Nah, Marcy ini tinggallah beberapa saat di rumahnya si Rosemary ini. Suatu saat dia merasa kok aneh ya badan saya, si Helen gitu, kayaknya yang mual-mual yang gimana gitu. Nah, Rosemary curiga, kenapa kamu? Akhirnya Marcy nangis menceritakan, sepertinya aku hamil, seperti itu. Apa maksudmu, katanya Rosemary gitu, kok bisa gitu. Akhirnya dia menceritakan, aku hamil dari seorang yang inilah, yang benar-benar keji gitu, dari keluarga Augusta Willem itu. Nggak akan ada yang percaya seandainya cerita juga. Akhirnya Rosemary juga ngumpetin kelahirannya itu. Jadi tuh kehamilannya si Marcy itu tidak tersebar kemana-mana, benar-benar diumpetin, manggil dokternya juga ke rumah, diperiksa ke rumah, sampai suatu saat Helen lahir. Tapi si Marcy ini tidak selamat karena melahirkan Helen, seperti itu. Diasuhlah Helen sampai dewasa. Rosemary itu adalah guru ya, dia tuh benar-benar banyak muridnya di setiap kota. Dia guru yang sangat baik, yang sangat disegani. Tetapi karena dia mengasuh Helen ini, jadi banyak orang-orang yang menganggap Rosemary ini inilah tidak terpandang juga jadinya gitu, karena
mengasuh anak campuran Inlander dan Nederland ini. Helen tumbuh dengan sosok seorang nenek yang tidak memiliki ibu, dan dia juga selalu dibully. Sampailah ketemu Anke ini, dan dia merasa derajatnya diangkat oleh Anke ini. Sampai si Anke menikah, dan akhirnya si Anke yang tadi sebelumnya aku ceritakan, dia ingin mengenalkan seorang pria kepada Helen. Sebelumnya kan gagal terus tuh, karena setiap pria itu mundur perlahan, karena setelah dikenalkan oleh si Anke ini, mereka mengetahui latar belakangnya, ternyata mereka mundur perlahan. Nah, sahabatnya si Ludwig Schoner ini bernama Adrian Well. Adrian Well ini adalah seorang pengusaha dari Batavia loh. Dia kebetulan sedang singgah di Jawa Timur itu. Dipertemukanlah Helen dan Anke datang ke rumah Helen. Helen, kau harus ikut aku, cepat, pakai baju yang terbaik yang kau miliki dan dandan secantik mungkin. Ada apa Anke? Kan seperti itu. Sudah, kau ikut saja, jangan banyak tanya. Kemudian ikutlah tuh mereka bareng-bareng, Ludwig, Anke, dan juga si Helen ini bertemu di suatu restoran seperti itu, dan bertemu dengan Adrian gitu. Nah, pertama bertemu, Adrian tuh sudah merasakan ketertarikan dengan Helen. Helen pun sendiri menceritakan langsung bagaimana latar belakang dan asal usulnya, dan si Adrian pun tidak keberatan akan hal itu, seperti itu. Bahkan setelah mengetahui si Helen itu jago membuat kue, dan si Adrian sangat suka kue yang manis-manis, tambahlah dia merasa senang dan merasa Helen ini tidak seperti gadis-gadis biasa. Dia gadis yang pemalu, lugu, seperti itu, dan juga dia berparas cantik. Dia itu walaupun keturunan campuran Inlander Nederland, tapi dia tidak terlihat seperti orang Inlander. Wajahnya itu sangat Nederland sekali gitu, sangat rambutnya pirang seperti itu. Hanya posturnya saja yang tidak terlalu tinggi seperti Anke van Coller yang memang keturunan asli Belanda, seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya si Adrian Well ini mempersunting Helen. Dia meminta izin kepada Oma Ros, dan Oma Ros sangat senang gitu mengetahui si Adrian ini sungguh-sungguh gitu mencintai si Helen. Si Helen pun mengandung lah itu anak pertama bernama Judith Well. Nah, Judith Well ini anak cantik yang benar-benar tidak terlihat seperti Inlander sama sekali. Dia benar-benar bule lah gitu, orang Nederland seperti itu. Sangat berbahagialah mereka. Si Anke juga bersama si Ludwig memiliki seorang anak bernama Andreas Schoner ya, Andreas Schoner. Jadi tuh sepasang lah tuh mereka memiliki si Helen memiliki anak wanita, si Anke memiliki anak laki-laki, seperti itu. Nah, suatu saat si Adrian Well ini dia pergi ke Nederland, ada urusan bisnis seperti itu, untuk memajukan mengembangkan bisnisnya yang berada di Jawa Timur. Akhirnya mereka tinggal di Jawa Timur itu, di Malang tepatnya. Kemudian dia mengajak sebenarnya Helen dan juga Judy, tapi Helen beralasan aku tidak bisa membawa Judith yang masih kecil itu, aku kasihan terhadapnya, seperti itu. Sedangkan si Adrian juga awalnya sedih, tapi dia mengerti gitu alasan dari si Helen ini. Dia ternyata ibu yang baik yang ingin melindungi anaknya, menjaga anaknya gitu, tidak mau meninggalkannya. Padahal si Adrian bilang Judith kan bisa dititipin oleh Oma Ros, tapi Helen sendiri tidak mau, seperti itu. Akhirnya pergilah si Adrian Well ini, berbulan-bulan loh dia ke Nederland. Nah, kabar membahagiakan sekaligus menjadi fitnah bagi orang-orang. Ternyata Helen itu saat Adrian pergi memang sudah hamil selama 1 bulan. Anak keduanya itu hamil lagi, dan ternyata anaknya itu siapa? Hans loh, dia Hans Well, anak keduanya itu. Tapi untuk menjadi surprise suaminya saat pulang nanti, dia sengaja tidak menceritakan kabar kehamilannya ini gitu. Nah, di situ Anke sudah mulai berubah. Anke sudah mulai bertemu dengan Leonor Willem. Leonor Willem itu anak angkat dari Augusta Willem dan Lisbeth Willem. Leonor Willem ini dia merasa aku harus menghancurkan Helen nih. Aku nggak mau sampai Helen itu, dia tahu kalau Helen itu sebenarnya anak kandungnya dari Augusta Willem, walaupun tidak bersama Lisbeth ya, tapi bersama Marcy. Dia tahu
dia anak kandungnya, jangan sampai nih papaku itu direbut oleh si Helen ini. Padahal Helen sudah sangat tidak peduli dengan papanya, bahkan tidak mencari, karena kan bukan keinginan mamanya untuk berhubungan dengan si Augusta William itu kan. Jadi itu benar-benar dibuang. Bahkan Augusta juga tidak mencari dan tidak tahu mungkin kalau misalkan dia memiliki anak dari Marcy gitu kan. Nah, Leonard William dan Anke ini berteman, mereka sama-sama keluarga terpandang, dan Anke tuh selalu terhasut dengan keburukan-keburukan Helen yang diceritakan secara bohong gitulah oleh si Leonard ini. Suatu saat si Anke bertemu dengan si Helen, cuman dia benar-benar acuh dan tidak peduli. Kau siapa istilahnya gitu, kau bukan bukan orang yang terhormat kalau tidak aku angkat derajatnya. Bahkan yang mengenalkanmu pada si Adrian juga aku, seperti kalau tidak kau akan menjadi Helen yang selalu dicaci, kayak katanya seperti itu. Helen kaget lah, kenapa si Anke berubah seperti ini gitu. Dan ternyata si Adrian itu menitipkan pesan kepada Ludwig untuk menjaga istri dan anaknya. Si Ludwig pun lebih sering untuk ke rumah si Helen, mengunjungi anaknya si Judith itu gitu kan. Tapi si Anke itu cemburu, merasa kok suamiku malah lebih sering ke rumahnya si Helen ya daripada mengurus pabrik atau mengurus pekerjaannya gitu. Bahkan membawa anaknya juga, si Andreas Schoner ini dibawa ke rumahnya si Helen itu untuk diajak main bersama Judith kan. Nah, semakin gila lah si Anke, mereka di luar pesta-pesta terus, jarang di rumah, anaknya jarang diurus, suaminya jarang diurus, seperti itu. Dan yang membuat gosipnya tentang Helen hamil istilahnya dengan laki-laki lain, karena kan Andreas kan lagi nggak ada di situ, Adrian lagi tidak ada di Malang ya. Jadi membuatlah gosip seperti itu. Padahal kan memang anaknya si Adrian kan, setelah dia pergi tuh sebulan dia ternyata memang sudah hamil seperti itu. Tapi kan tidak ada yang tahu. Dia ceritalah tuh ke Ludwig, saat aku ke rumahnya aku tidak melihat hal itu. Kau ke rumahnya kan sudah lumayan lah gitu, sudah beberapa lama tidak ke rumahnya lagi karena si Anke tuh cemburu lah gitu kan. Coba kau pastikan langsung sana, di perut dia sudah membesar, ada yang melihat kan gitu. Padahal udah ditutupin semuanya, sampai bendindanya si Helen tuh tidak boleh ada yang memberitahu bocoran keluar. Cuma suatu saat si Helen keluar karena mengejar Judith yang bermain lari-lari seperti itu. Ada yang melihat lah dan melaporkan ke Anke gitu. Nah, akhirnya Ludwig penasaran nyamperin dan dia kaget melihat tubuhnya si Helen, perutnya sudah membuncit. Akhirnya ditanya, ternyata dijelaskan seperti ini. Lega lah si Ludwig gitu bahwa sahabatnya tidak dikhianati. Tapi dia sedih, si Helen ini di luar itu dibicarakan hal yang tidak benar gitu. Suatu saat si Helen ini sudah besar gitu kandungannya, dan dia melahirkan seorang anak bernama Hans. Sebulan sebelum si Adrian itu datang ke Indonesia kembali, dia melahirkan gitu, dan sangat lancar melahirkan yang namanya Hanswell ini. Adrian itu senang dong, pas pulang surprise banget dikasih tahu dia memang menginginkan anak laki-laki gitu, dikasih tahu, wah aku sudah punya anak laki-laki gitu, senang sekali gitu. Itu membuat kecemburuannya Anke van Coller semakin besar gitu. Anke dan si Ludwig sebenarnya ingin memiliki anak lagi, tapi hanya Andreas Schoner lah yang satu-satunya anaknya seperti itu. Setelah rasa cemburu makin iri, Adrian pun pulang bertemu dengan Hans, Judith dan juga Helen berserta Omaro. Senang sekali mereka menjalani kehidupan seperti biasa lagi yang berbahagia. Nah, suatu saat si Anke makin tidak benar gitu, dia tuh malah membawa laki-laki ke rumah saat tidak ada si Ludwig Schoner ini gitu kan. Terus makin ya gitulah, jadi tuh si Ludwig bersedih lah, dia cerita ke Helen dan juga Adrian. Anke itu merasa aku terlalu mencintainya sampai dipikir aku tidak sanggup untuk meninggalkannya kan, seperti itu. Dia sudah makin menjadi, bahkan
dia tidak pernah mengurus lagi Andreas Conner anakku, katanya gitu. Dia membawa laki-laki di depan mataku. Akhirnya gitu terang-terangan, tadinya kan di belakangnya gitu. Dan pihak gereja dari lingkungan setempat juga sebenarnya ingin menangkap basah si Anke ini karena akan diadili, tapi tidak pernah dapatlah suatu saat seperti itu, momennya tidak ada gitu untuk menangkap Anke ini. Aku akan membawa Andreas Schoner anakku ke Batavia, katanya gitu, katanya si Andreas ini, katanya si Ludwig Schoner ini kan. Kenapa, katanya gitu, Anke sudah makin menjadi, kalau bisa kau pertahankanlah, katanya si Helen dan si Adrian Well ini. Tapi dia sudah tidak mau lagi, merasa tidak dihargai, katanya sebagai lelaki. Makinlah itu setelah si suaminya pergi dan anaknya dibawa, Anke makin depresi gitu, minum-minuman segala macam gitu kan. Suatu saat Omaros khawatir gitu, Helen sebenarnya pengen mengunjungi tapi dilarang oleh suaminya, jangan kau ikut campur masalah mereka, nanti kau akan malah menjadi kambing hitamnya lagi gitu kan istilahnya, nanti kau disalahkan akan kepergiannya si suaminya gitu kan. Omaros lah yang akhirnya diam-diam datang ke sana. Ternyata di rumahnya itu Anke udah inilah berantakan gitu, dia tidak rapih cantik seperti dulu gitu, bahkan dia banyak botolan minuman yang sudah kosong yang berserakan seperti itu. Terus juga rumahnya juga terlihat usang gitu, tidak ada yang mengurus, dia teriak-teriak seperti orang gila, bahkan menyalahkan Omaros juga karena telah mengangkat si Helen ini sebagai anaknya kan, seperti itu kan. Karena dia sedang mabuk si Anke ini, jadi tidak bisa diajak bicara. Akhirnya si Omaros pergilah pulang kembali sambil memikirkan bagaimana ya cara membuat Anke kembali seperti dulu. Tapi aku akan memikirkannya, aku tidak akan memberitahu Helen terlebih dahulu, kata si Omaros gitu, berpikir seperti itu. Tapi suatu saat Helen ini kayak memiliki firasat buruk gitu, dan dia ingin sekali menemui si Anke ini gitu kan. Ternyata diam-diam si Helen tanpa sepengetahuan suami dan juga Omaros, dia pergi ke rumah keluarga Anke. Gosipnya dia sudah kembali ke rumah orang tuanya Anke. Tadinya kan dia kan tinggal sendiri di rumah keluarga Schoner ya, membuat rumah sendirilah di Jawa Timur itu, tidak di rumah besar pesta pernikahan yang kemarin si Anke gelar gitu, di rumah orang tuanya Anke. Nah mereka udah pindah tuh katanya, udah karena si Anke dan Ludwig saat itu baik-baik saja dan benar-benar bisnisnya melesat pesat gitu kan. Orang tuanya si Anke ini baliklah tuh ke Nederland, mereka mempercayakan bisnis dan segalanya di tangan Ludwig Schoner dan juga Anke van Coller ini. Dan Anke van Coller juga udah memakai nama belakangnya si Ludwig Schoner ini. Tadinya kan masih dia mempertahankan nama van Coller ya gitu kan, tapi sudah pakai latar belakangnya. Nah si ini siapa namanya, si Helen ini diam-diam akhirnya tanpa berdinde, tanpa istilahnya yang membawa kuda gitu, tidak, dia hanya sendiri pokoknya jalan entah gimana, pokoknya dia sendiri ke rumahnya si Anke ini gitu kan. Ternyata di sana tuh sudah ada Leonor Willem, dia tuh anak angkatnya dari si Augusta Willem itu, dan mau dibunuh si si Anke ini gitu kan. Dia udah dijambak tuh, udah bener-bener mau dibunuh, membawa pisau gitu. Akhirnya kan kenapa kau menyakiti Anke, bukankah kalian teman gitu kan. Helen kan masih polos gitu ngerasa, aku hanya memanfaatkannya, si Anke ini wanita bodoh, aku memanfaatkannya untuk menghancurkanmu Helen gitu. Dan aku senang sekarang keluarganya Anke juga berantakan, di samping aku ingin menghancurkanmu Helen, tapi keluarganya Anke pun berantakan, dia ditinggal suaminya dan dia tidak terpandang lagi, agar bisnis ayahku menjadi satu-satunya di tempat ini gitu. Bisnisnya Augusta Willem itu tadinya kan masih kalah tuh sama Anke van Coller ini ya. Anke kaget lah denger penuturan dari si Leonor Willem ini gitu kan. Nah si Helen ini membela lah Anke gitu kan, didorongnya si Leonor Willem itu. Terus si Leonor marah,
Kau berani-beraninya menyentuhku, anak campuran, anak inlander, anak Nederland. Aku tahu siapa kau, katanya gitu. Aku tidak ingin kau istilahnya menjadi anak kandung ayahku, katanya gitu. Terus pokoknya dicaci lah si Helen macem-macem gitu. Terus Helen jawab, hai Leonard Willem, kamu jangan sombong, kamu itu cuma anak angkat kayak gitu. Aku loh yang anak kandung, tapi tenang saja, aku tidak peduli akan harta Augusta William, orang yang keji itu gitu kan. Aku tidak peduli, bahkan aku tidak ingin memanggilnya ayah kan, seperti itu kan. Tapi si Leonard William itu merasa inilah ya, sakit hati dipanggil anak angkat, tapi kan emang dia juga salah gitu. Akhirnya dia mengambil sebilah pisau dari tasnya, ditusuklah dia laris kencang-kencangnya ke Helen, tapi ternyata dihalangi oleh si Anke. Jadi yang ketusuk itu Anke, dia pasang badan ketusuk, berlumuran lah darah segala macam. Terus kena di pangkuannya si Helen tuh, dia jatuh di pangkuan Helen, berlumuran darah bajunya Helen. Terus kata Helen, hai Leonard William, cepat panggil warga istilahnya gitu untuk menolong, membawanya ke rumah sakit gitu. Tadi Leonard juga merasa shock, kok aku sampai ngebunuh sih gitu kan. Tapi dia terbesit pikiran jahat lagi tuh si Leonard William, oh aku akan panggil warga dan aku akan mengkambing hitamkan si Helen ini gitu kan, untuk dialah yang membunuh Anke van Coller ini gitu kan. Nah si Anke sadar gitu akan niat buruknya si Leonard. Si Anke bilang ke Helen, Helen maafkan aku atas sikapku selama ini, aku benar-benar bersalah padamu gitu, karena aku telah memfitnahmu, mencacimu, dan tidak menganggapmu sahabatmu lagi. Tapi kata Anke, kata Helen, ya sudah, kamu jangan berbicara seakan kau akan mati, sudah kau akan baik-baik saja. Si Leonard Williams sedang memanggil warga untuk menolong kamu, membawa ke rumah sakit. Katanya si Anke, tidak Helen, kau pergi saja sekarang, pergi secepatnya. Si Leonard itu orang yang sangat jahat, dia akan memfitnah kamu yang membunuhku. Tapi dengan perasaan benar-benar bersalah dan merasa ya tidak sanggup lah meninggalkan sahabatnya gitu kan, ke sendirian gitu, terkapar di bawah di pokoknya di lantai gitulah ya. Ya sudah, dengan sangat terpaksa dia pergi, tapi mengintip di balik tempat persembunyiannya Helen sembunyi itu gitu kan. Nah datanglah nggak lama derap suara orang ramai-ramai gitu, bersama dengan suaranya si Leonard ternyata menghasut semua warga, bilang Helen lah yang membunuh, Helen lah yang membunuh, seperti itu kan. Karena sudah tahu kalau si Anke van Coller itu tidak selamat gitu. Nah dia merasa difitnah dan terus memprovokasi si siapa namanya, si Helen ini. Akhirnya Helen kabur tuh cepat-cepat ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya, karena pasti warga ini akan berbondong-bondong datang ke rumahnya gitu kan. Si mereka ini, si siapa, akhirnya sadar Helen tidak ada di situ, si Leonard William dan warga datanglah tuh berbondong-bondong ke rumahnya. Tapi si Helen udah terlanjur untuk menyuruh Oma Rose untuk membawa Hans pergi dari situ, pergi jauh gitu istilahnya. Tolong lindungi anakku Oma gitu, jangan sampai dia tertangkap oleh warga. Tadinya Oma Rose pengen ikut Helen terus bersama dengan Hans, tapi kemanapun Helen akan pergi akan terus dicari, dan kemungkinan Oma Rose dan Hans itu tidak akan selamat juga di tangan warga itu gitu kan. Nah kebetulan sekali si Adrian Well itu suaminya, dan juga si Judith Well, oh ya sebelumnya si itu hamil lagi ternyata ya, setelah ada Judith Well, Hans, kemudian Hans itu memiliki adik lagi perempuan bernama Grena. Nah pokoknya sebelum kejadian ini si Helen ini sudah melahirkan seorang anak bernama Grena gitu kan. Singkat cerita, mereka bertiga, Adrian, Judith, dan juga Grena, sedang berpergian gitu, entah mengunjungi pabrik atau kemana, pokoknya berpergian gitu. Jadi tidak ada di rumah. Jadi di rumah ada Oma dan juga hanya ada Hans, dan disuruh pergilah mereka berdua gitu kan. Nah Judith, si Helen pun sudah mengemasi barang-barangnya, dan pergilah mereka mencari Adrian dan juga Judith serta Grena. Dipikirnya ada di pabrik kan. Udah nyampe pabrik nggak ada, dicari-cari gitu kan. Dan warga pun sudah menyampai ke rumah Helen, dan tidak ada Helen di sana beserta seluruh keluarga, nggak ada, karena tahu
tidak mungkin pergi jauh, pasti Helen kalau nggak ke rumahnya tuh ke pabrik. Akhirnya mereka nyamperin lagi ke pabrik dan Helen lagi ada di sana. Nah naasnya pabrik itu dibakar dong, dibakar dari luar, semuanya dibakar dan sampai bener-bener hangus gitu. Orang-orang berpikir tidak ada orang nih yang di dalam situ. Ternyata Helen juga tidak di situ. Untunglah tidak ada terjadi korban jiwa. Mereka sempat menyesal juga tuh saat membakar. Tetapi dari kerumunan, dari asap dan juga api yang begitu besar dari dalam pabrik, keluarlah seorang wanita yang sudah terbakar, apinya berlari-lari meminta tolong gitu. Tapi mereka hanya diam, tidak bisa menolong, dan itu udah sekujur tubuhnya terbakar, pastinya kan langsung meninggal gitu ya. Dan si mereka itu tetap menyalahkan Helen dan mencari-cari keluarganya, seperti itu, mencari keluarga besarnya lagi. Sudahlah, ceritanya berakhir sampai di situ. Oma Hans dan juga Hans pergi berpindah-pindah tempat gitu kan, kemanapun istilahnya dia, agar tidak Augusta dan warga lainnya menemukan mereka. Nah, Adrian dan Judith Well serta Grena ini dia sudah dikasih tahu oleh pegawai pabrik bahwa Helen dan keluarga lainnya tuh sudah pergilah dari rumahnya, jangan disamperin lagi. Akhirnya tadinya si Adrian tuh tetap pengen si Helen untuk pergi menyusul si Helen, tapi ternyata dia memikirkan si Judith dan juga Grena ini. Mereka pun pergilah dari situ entah kemana, masih belum diketahui sampai sekarang gitu kan. Nah dari situ sudahlah tuh melalang buana si Oma Rose itu bersama Hans berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain gitu, sampai dia bertemu dengan keluarga Van Jong. Keluarga Van Jong ini adalah salah satu muridnya si Oma Rose ini gitu, murid terpintarnya seperti itu, namanya Joan Van Jong gitu kan. Dia juga sudah menikah dan memiliki seorang anak, rumahnya sangat besar. Dia sudah menganggap Oma Rose ini sebagai keluarga ya, jadinya beberapa lama dia tinggal di situ benar-benar welcome lah gitu. Dan kebetulan si Joan Van Jong ini dia memiliki seorang anak bernama Edeline. Edeline ini seumuran dengan Hans seperti itu. Senanglah dia memiliki teman karena si Edeline ini anak satu-satunya. Jadi Hans dan Oma pun kerasan tinggal di sana lama lah, pokoknya mereka tinggal di sana. Sampai suatu saat dia mendengar kabar bahwa si keluarga Van Jong ini rekan bisnis dari keluarga Augusta Wilhelm itu, dan dia ingin mengundang Augusta Wilhelm ke rumahnya keluarga Van Jong itu. Jadi kan pasti nanti ada Oma Hans dong dan Hans. Akhirnya mereka berbohonglah kepada keluarga Van Jong bahwa keluarga Hans sudah berada di Batavia. Aku akan segera cepat-cepat ke rumah si Oma Hans, bertemu dengan si orang tua dari Hans ini gitu. Akhirnya mereka memaklumi dan mengizinkan Oma Rose dan juga si Hans ini untuk pergi ke Batavia gitu. Dan Hans senang dong, benarkah Oma kalau seperti itu gitu kan. Tapi Oma akhirnya bilang tidak, untuk saat ini tidak, aku hanya berbohong agar kita cepat pergi ke sana gitu, nanti akan kujelaskan suatu saat nanti gitu. Nah singkat cerita di sini Hans yang terus dibohongi oleh Oma Rose akhirnya merasa sedih gitu, ada yang ganjel, kayaknya Oma Rose menyembunyikan sesuatu gitu. Akhirnya dia meminta untuk Oma Rose menceritakan semuanya. Diceritakan semua runut dari awal kejadian ibunya dan keluarganya setelah ayah dan adik-adiknya dan kakaknya itu sampai sekarang belum tahu di mana gitu. Diceritakan lah itu. Dia si Hans itu merasa terpuruk lah, terkejut gitu. Dia menangis, lari ke kamarnya, dan ternyata Oma Rose itu mengejar dan di depan pintu terus mengetuk pintunya, tapi si Hans tidak membukakannya sampai akhirnya Oma Rose itu jatuh dan terpleset gitu. Dia dibawa ke rumah sakit dan koma lah di situ gitu kan. Si Oma Rose itu merasa
bersalah gitu, telah berbohong selama ini, sampai dia koma pun. Tapi sebenarnya dia tuh dimimpikan oleh Helen gitu, diajak oleh Helen untuk ayo ikut dengan dia. Tapi mendengar isak tangisnya si si Hans itu, dia kembali katanya, anak itu lebih membutuhkanku, seperti itu kan. Sadarlah dari komanya. Tapi saat sebelum koma itu, ternyata Helena, anak dari panti asuhan yang aku ceritakan di cerita Hendrik sebelumnya itu, datang tuh ke rumahnya si Hans dan mencari Hans dan Omaros. Tapi ternyata tidak ada, dan mendengar kabar bahwa Omaros masuk rumah sakit dan koma, dia menyusullah ke sana dan memeluklah si Hans dengan si Helena itu. Kalau misalkan minta maaf sama ini tidak mengunjunginya gitu, sampai terdengar kabar duka seperti ini. Tapi lambat laun Omaros akhirnya sadar, dan si Hans pun senang lah gitu omanya sadar. Dia seminggu nggak ganti baju, bener-bener lusuh, nggak mandi gitu kan. Padahal udah disuruh pulang tuh sama si Helena, ataupun mau diambilin baju ganti tapi nggak mau. Akhirnya Oma Hans sedih lah melihat anak cucunya seperti itu. Dia jadi menyuruh Hans untuk ganti baju, untuk benar-benar mandi gitu, dan dengan alasan, Oma ingin kue coklat, tolong buatkan ya Hans. Karena kalau dia disuruh untuk ini saja tidak mau pasti, untuk makan, istilahnya untuk pulang makan, ganti baju terus mandi gitu nggak mau pasti. Jadi dengan alasan kue coklat itu, sampailah di rumahnya dengan diantar dengan pesuruh dari dokter Isaac itu. Ya, dokter Isaac itu adalah salah satu murid dari Oma Hans itu, si Oma Ros gitu kan. Udah tuh sampai ditungguin, dia mandi, dia berkaca, wah ternyata saya ini ya lusuh banget, pantesan mereka pada nyuruh saya mandi pulang gitu kan. Sambil bikin kue, dia mandi, udah ditinggal mandi, belum selesai tuh masih istilahnya masih dibakar lah, masih kuenya tuh masih panggang, belum matang gitu kan. Dia ini kok kayak ada yang apa sih, melempar kerikil gitu ke jendela. Wah siapa ini, kerikil belakang itu tidak pernah ada yang lewat situ gitu. Saya tidak pernah ada orang di situ kecuali Helena saat dia masih waktu itu ada Hendrik, dan itu kan dari arah rumahnya Hendrik. Sedangkan rumah Hendrik itu udah kosong, udah lama kan gitu kan. Nah udah paling Hendrik kangen. Oh iya, aku biasanya tuh cerita ya ke Hendrik apapun yang setelah aku lakukan di sini tuh, apa saja yang aku rasakan. Aku naik ke loteng atas, yang benteng atas yang biasanya si Hans bercerita tentang si hidupannya kepada Hendrik. Aku percaya kalau Hendrik itu mendengar semua cerita-ceritaku gitu kan. Naiklah dia bercerita, merasa tenang gitu. Sekelibat dia dari dalam rumahnya si Hendrik melihat anak lari-larian. Kan dia ngerasa ini ya takut gitu, buru-buru lah dia turun gitu kan. Turun terus masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya gitu kan. Dan ternyata pas udah keluar, ada kain pel yang bekas dia istilahnya bebenah lah gitu, untuk pas pulang tadi gitu, sesaat sambil memasak kue itu. Kain pel itu dia terpleset, dan tongkat kayunya itu kena kepalanya, dan dia tersungkur jatuh terpental karena kepleset itu, kena lantai dan sempat membentur katanya lemari kayu gitu. Jadi tuh dia lunglai, lemas, tidak bangun lagi, kepalanya pusing, tapi terus udah gitu tidak merasakan sakit lagi. Sampai di situ sih sedih banget deh. Terus si Hans pernah bercerita gini, dia ngomong kayak gini ya di halaman 240. Dulu aku tak pernah bercerita pada Hendrik tentang masa laluku, Risa. Baru setelah dia mati aku mulai berbicara tentang segalanya, tentang perasaanku, tentang kesedihanku. Aku tak tahu dia benar-benar ada di sana. Baru setelah aku mati dia berkata bahwa selama itu dia selalu ada di dekatku, mendengarkanku bercerita. Sampai udah mati pun Hendrik dan Hans itu selalu bersama gitu. Mereka tuh so sweet, benar-benar bareng persahabatannya dari hidup sampai dia mati gitu, terus bareng. Nah
dia percaya gitu. Saat dia merasa sedih, saat dia merasa bagaimana, dia terus bercerita aja seakan Hendrik ada di situ, karena dia berbicara sini, ada Hendrik di sisiku, dia akan melindungi bahkan dari hantu sekalipun. Saat itu tuh saat sepertinya dia diganggu hantu yang lewat sekelibatan di rumah Hendrik, dan saat ada yang melempar batu seperti itu. Nah, saat si Hans itu jatuh kepleset, dia merasakan hal seperti ini. Dia berbicara kepada Risa, rasa sakit itu lambat laun menghilang. Tangannya yang sejak tadi memegangi kepala mulai melemas. Dia tertidur bersimbah darah di lantai dan tak pernah bangun lagi. Kemudian Hans pun berbicara seperti ini, Risa, hanya itu yang terakhir ku ingat tentang hidupku. Aku terbangun dan tak merasakan lagi sakit yang sebelumnya begitu menyiksa kepalaku. Dan yang kali pertama kulihat adalah Hendrik. Wajahnya begitu sedih saat menatapku, berbeda dengan aku yang sangat gembira karena bisa bertemu dengannya lagi. Hendrik yang sama sekali pertama kali saat seperti aku bertemu dengannya, awalnya aku tak mengerti, tapi saat kulihat tubuhku masih tergeletak di lantai berlumuran darah, akhirnya aku mengerti. Aku telah mati. Lebih buruk dari itu, aku tak bisa menangis, tak ada air mata yang bisa keluar lagi. Aku bingung memikirkan segalanya, memikirkan bagaimana nasib Omaros dan nasib keluargaku yang lain. Sedih, akhirnya meninggal dia nyusur Hendrik. Dan Hendrik pun yang dilihat pertama kali oleh Hans saat meninggal itu Hendrik ternyata selalu ada di sisinya, di sampingnya gitu kan. Dan Hendrik tuh sedih lah ngeliat si Hans kok ternyata mati juga gitu, nyusul aku gitu kan. Pas sebenarnya si Hans senang karena ketemu Hendrik, tapi dia belum sadar saat itu kalau dia sudah meninggal gitu kan. Terus di sini di halaman 251 diceritakan ya kalau misalkan si Omaros itu sangat terpukul akan kematian si Hans karena dia merasa bersalah yang sudah menyuruhnya pulang untuk berganti baju. Itu kan Omaros ya, andai gitu si Hans itu tidak aku suruh pulang membuat kue, ternyata dia tidak bisa kembali lagi ke sini. Padahal aku selalu menanyakannya, sudah kembali belum Hans? Baru beberapa jam yang lalu loh dia pulang gitu kan. Ternyata mendengar kabar duka seperti ini, Omaros itu merasa shock lah, kayaknya stres lagi gitu. Di sini dia bilang, mungkin kau sekarang sudah bersama mamamu sayang, jaga dia, jangan sampai kau merepotkannya. Tugasku menjagamu sudah selesai. Sekarang aku akan pergi mencari papamu Judith dan Grena. Suatu saat aku akan kemari menengokmu sayang. Maafkan segala kesalahanku, Oma Samnya yang seperti itu sih si Omaros berbicaranya. Kemudian di sini ada lagi dia membilang seperti ini sih. Jadi tuh ternyata tuh si Hendrik akhirnya ditanya juga sama Risa pas flashback ke masa kini gitu istilahnya, bagaimana sih kelanjutan tentang Omaros setelah ini, kamu tahu nggak gitu kan, karena Hans sudah tidak ingat lagi setelah dia meninggal itu, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi gitu kan. Dia ngomong gini, Risa, dia adalah sahabat terbaikku, selalu mendampingi kemanapun aku melangkah. Dia selalu ada di belakang mengikuti setiap langkahku. Aku tahu dia sebenarnya anak yang sangat lemah, karena itu aku selalu memperlakukannya dengan keras, kata Hendrik gitu. Aku tak mau dia terus menerus merasa lemah dan tak berdaya. Jangan pikir aku tak menyayanginya. Kalian tak pernah tahu bagaimana keadaan kami, perasaan kami berdua. Sesungguhnya aku selalu bersedih saat kalian semua mengejek bahwa kami berdua saling menyukai gitu kan. Kami semua hanya mencoba berdamai dengan masa lalu sebelum akhirnya Tuhan menjemput kami untuk pulang, katanya gitu. Nah, dia bilang gini, si Hendrik itu berbicara bahwa aku ada di sana hampir setiap saat setelah kematianku. Bahkan aku melihat bagaimana mamaku menggantung dirinya di kamar. Sebenarnya saat Omaros bercerita padanya tentang kisah keluarga Well, si Hendrik pun ada di sana gitu. Aku bersedih merasakan kepedihan hati Hans yang membuat hatiku merasa sangat tersiksa gitu. Dan si Hendrik itu saat itu melihat banyak bayangan hitam yang datang ke rumah Hans loh. Aku tak pernah tahu siapa mereka. Aku ketakutan, padahal seharusnya aku tak usah takut karena aku kan sudah tak hidup lagi gitu. Nah, saat Omaros itu jatuh, disangkain bayangan hitam itu tuh karena mengikuti si Omaros ini, tapi ternyata tidak. Saat ke rumah sakit, Omaros itu di dalam ruangan operasi gitu kan, dia dioperasi dan Hendrik duduk di ruangan tunggu gitu. Ternyata bayangan hitam itu semakin banyak dan tetap mengikuti si Hans ini gitu kan. Dia bilang begini, dan Hans lebih patuh pada neneknya ketimbang bisikanku. Jadi ternyata tuh si Hans itu
masukin mimpinya sama si Hendrik bahwa tetap di sini saja, jangan pergi gitu kan, jangan pulang ke rumah. Tapi ternyata si Hans itu lebih patuh kan sama neneknya ketimbang bisikanku gitu kan. Bayangan-bayangan hitam tuh terus mengikuti sampai ke rumah gitu kan. Dan aku berusaha memberitahu sahabatku agar segera pergi meninggalkan rumahku, lempari jendelanya dengan kerikil. Padahal sungguh sulit bagiku untuk memegang kerikil tersebut gitu kan. Pasti menguras energiku gitu, kata Hendrik gitu kan. Berusaha tuh si Hendrik sebenarnya untuk menggagalkan si Hans itu kenapa-napa, dia biar suruh cepat pergi dari rumahnya karena kan dia tahu Hans itu takut hantu gitu. Nah terus dia berlari-lari lah ke rumahnya supaya Hans pergi, tapi ternyata enggak juga gitu kan. Malah dia emang naik ke atas itu malah takut jatuh si Hendriknya, nanti takutnya meninggal sia-sia karena naik ke atas loteng itu gitu, ke atas benteng itu. Namun takdir berkata lain, dia akhirnya mati juga dengan cara yang sangat tragis. Tuhan sudah menggariskan jalan hidupnya seperti itu. Sekarang kami sama-sama menunggu mama kami, mencari mereka entah kemana. Kami akan terus mencari dan menunggu sampai detik ini. Harapan itu masih ada, dan kami yakin suatu saat kami akan bertemu mama kami sebelum akhirnya bisa kami pulang. Pulang pun tidak tahu kemana, tapi setidaknya jika ada mama di sisi kami tak akan kebingungan setiap waktu seperti sekarang. Hasilnya sebenarnya Hendrik sama Hans tuh, akhirnya si Hendrik berbicara seperti ini. Risa, berjanjilah untuk berhenti mengejek kami seperti dulu lagi. Jika dia mengajak membuat kue, kumohon biarkan dia melakukannya. Hanya itu cara Hans satu-satunya untuk mengobati luka hatinya. Seperti itu. Nah, sedih banget kan, memilukan gimana akhir dari kisah hidup Hanswell ini. Aku tuh dari semua ceritanya itu tuh nggak ada yang benar-benar bahagia gitu. Mereka masing-masing punya kisah peliknya sendiri gitu, dan bikin kita sedih kan pastinya gitu. Di sini sih gaya penulisan Risa seperti biasa ya. Dia itu alurnya mudah dipahami, terus cuma yang membingungkan karena banyak tokohnya, kayak yang tadi aku bilang kan, banyak banget tokohnya, tapi pembaca benar-benar dibuat ini sih sama Risa ini layaknya seakan kita sedang berada di sana gitu, seakan kita tuh merasuk ke dalam isi dari novel ini tersebut ya. Benar-benar Risa sih bagus banget cara menyampaikannya di sini, walaupun alurnya itu flashback ke masa kini, masa lalu gitu, tapi itu tidak membuat kita bingung gitu sebagai pembacanya. Settingnya ini sendiri itu berada di Malang ya, Jawa Timur. Dia juga ada di Nederland, Bandung, terus juga ada di Batavia itu sendiri ya di sini tuh gitu. Di sini endingnya sih set ending ya, cerita seorang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya gitu. Dia juga nggak tahu masih hidup atau enggak itu kedua orang tuanya kan. Sedih banget ya. Terus dia terus menunggu gitu sampai di masa kematiannya juga dia cuma diasuh oleh Oma Hans, tapi sosoknya Hans ini yang istilahnya baik hati, penyayang, pemalu, yang benar-benar manis lah gitu diceritakan di sini. Dia tuh karena didikan dari Oma Rose itu sendiri. Hebat banget sih karakter Oma Rose di sini, bagus banget. Kesimpulannya sih ya, kalau rating itu dari 9 sampai 10 bisa lah ya, dari 5 sampai 10 bisa lah 9 sampai 10 gitu. Lebih detail sih isinya, membuat penasaran pembaca juga, dan wajib dibeli sih, bagus banget ini gitu. Dan rekomen banget buat remaja-remaja yang suka cerita fiksi tapi dikemas dalam cerita yang begitu masuk banget ke dalam hati kita gitu, benar-benar nggak lupa gitu, sampai kita baca tuh masih terus ingat gitu. Cara membuat tulisannya tuh mudah gitu kan. Nah, cerita fiksi ini sendiri diambil dari kisah nyata kan, dari sahabat Risa ini, Hans gitu kan. Bagus banget buat remaja-remaja kalangan semua umur bisa sih ini. Pesan moralnya itu sendiri ya, kita jangan pernah membeda-bedakan tiap manusia ya, karena kita kan derajatnya sama di mata Tuhan gitu kan. Terus kita jangan mudah terhasut, jangan mudah mau diprovokasi, jangan mudah untuk percaya begitu aja gitu dengan omongan-omongan yang tidak baik. Kita cari tahu dulu kebenarannya agar kita tidak salah mengambil langkah, mengambil keputusan. Jangan sampai memberatkan dan menghakimi orang lain yang tidak bersalah. Itu kan kayak ceritanya si Helen ini, ibunya Hans kan kasihan banget ya, sampai dibakar hidup-hidup itu. Miris banget sih bener, sampai Hans itu tidak bisa berkumpul lagi dengan ibunya, begitu juga dengan orang tua ayahnya dan
juga adik dan kakaknya itu sampai sekarang belum tahu, sebenarnya mungkin sekarang ini sudah meninggal ya, tapi maksudnya saat itu tidak tahu keberadaannya di mana seperti itu. Dan Om Maros pun itu akhirnya mencari tahu, dia tinggal bersama Helen ya. Helena itu yang anak panti asuhan itu, dia izin dari Suster Iren itu untuk tinggal menemani Om Maros gitu. Om Maros lambat laun mulai pulih kembali, tidak bersedih lagi, dan dia sudah ingin kembali ke Nederland mencari papahnya si Hans ini beserta Judith Well dan juga Grena Well gitu, seperti itu. Bagus banget sih ceritanya, rekomen banget. Jangan lupa ya kalian tonton terus videoku sampai habis. Terus juga kalian juga kalau bisa sih, kalau mau sih beli ya, bagus banget sih ini ceritanya. Belinya yang asli ya, tuh yang covernya timbul tulisannya gitu. Oke, tonton terus sampai habis videoku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dadah, wassalamualaikum.